Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Fungisida, sebagaimana yang kita pahami, adalah sebuah bahan yang kita pakai untuk mengendalikan jamur dan cendawan. Ini akan kami ketengahkan sebuah pengalaman yang mudah-mudahan nanti bermanfaat atau sebagai referensi pertimbangan bagi sahabat, terutama yang masih berkutat di tanaman hias aglonema ya, khusus tanaman aglonema. Benarkah fungisida yang selama ini kita pakai ini memang benar-benar efektif dan optimal dalam mencegah atau proteksi atau menghilangkan jamur dan cendawan yang mengganggu tanaman hias kita? Memang untuk produk fungisida sendiri itu banyak sekali yang beredar di pasaran. Namun demikian saya yakin sahabat sangat lekat dengan yang namanya Antrakol. Ini adalah sebuah produk fungisida yang sangat populer dan terhitung laris ya, karena sebagian besar petani ini menggunakannya. Entah itu petani tanaman hias, sayur, dan lain-lain ya. Kebanyakan memakai fungisida ini saking populernya. Namun demikian sahabat semuanya, sekali lagi ini disclaimer, ini adalah pengalaman saya ya, yang mungkin bisa sama atau berbeda dengan sahabat. Jadi begini, bahasanya Antrakol ini memang sangat baik, kelebihannya banyak, dan sahabat bisa melihat artikel-artikel yang beredar atau konten-konten yang ada di media sosial tentang kelebihan dari Antrakol ini, yakni untuk mencegah munculnya cendawan dan jamur yang ada di tanaman. Namun demikian sahabat semuanya, kelebihan ini tentu tidak serta-merta 100% ya, artinya pasti ada kekurangannya. Nah, kekurangan ini nanti yang akan saya ketengahkan, terutama berkaitan dengan tanaman aglonema ya. Seperti ini adalah hasil di mana pemakaian Antrakol ini lebih sering dilakukan. Terjadi busuk batang, pangkal batang patah, daun lonyot, bercak, dan lain-lain. Padahal ini memakai Antrakol ya. Nah, ini sebagai pengalaman bahwasanya ternyata Antrakol ini pemakaiannya kita harus mendefinisikan lebih jelas ya, karena Antrakol ini adalah fungisida kontak, sifatnya proteksi ya. Jadi ketika ada cendawan atau jamur yang kadung nempel, itu sebenarnya pemakaian Antrakol itu tidak tepat, karena sifatnya adalah racun kontak dan dia proteksi. Namanya proteksi itu kan untuk menghalangi ya, senyawa atau larutan yang sudah disemprotkan itu akan menutupi bagian tanaman dan kemudian nanti bisa menghalangi jamur atau cendawan untuk datang. Itu seperti itu. Sehingga kalau dipakai untuk tanaman aglonema yang sudah kadung terkena seperti ini ya, itu sangat tidak efektif, karena kadung terkena, yang namanya sudah terkena itu sudah tidak proteksi lagi. Akan tapi yang lebih tepat adalah untuk menjaga, artinya ketika belum benar-benar kena itu disemprotkan. Kalau Antrakol ini kan harusnya seperti itu, karena racun kontak untuk proteksi, sehingga aplikasinya ini sebaiknya sebelum benar-benar terkena serangan jamur ya. Kalau sudah kena serangan jamur, ini bisa dikatakan tidak 100% aplikasinya ini efektif gitu ya. Dan masalah muncul ketika terjadi hujan ya, atau penyiraman pada tanaman, karena untuk Antrakol ini dibutuhkan semacam perekat agar larutan ini benar-benar nempel di area tanaman atau area yang disemprotkan. Kalau tidak ada perekat, maka ketika terjadi guyuran air ketika penyiraman atau kemudian terkena air hujan, maka dia akan larut dan habis. Nah ini, sehingga biaya operasional untuk pembelian perekat itu juga ada ya. Maka pemakaian Antrakol pada musim hujan menurut saya tidak direkomendasikan. Kemudian kita lihat di sana ada bahan aktif propinep. Bahan aktif ini hampir semua fungisida dalam berbagai produk itu ada bahan aktifnya, dan untuk cara kerjanya juga sama walaupun namanya beda. Kalau yang Antrakol ini propinep ya, kan masih ada mancozeb dan lain-lain. Kemudian yang perlu kita cermati di sini ada tulisan Zins plus plus ya.
artinya tambahan seng atau senyawa seng yang ada di antrakol ini. Memang dalam unsur hara mikro, senyawa seng memang sangat bagus sekali menjadi katalis untuk pembentukan enzim dan juga pertumbuhan tanaman secara umum dalam hal metabolisme pertumbuhan tanamannya. Akan tapi sahabat semuanya, senyawa zin ini kalau berlebihan maka dia akan mudah bersenyawa atau teroksidasi menjadi zinc sulfat, dan kemudian nanti unsur hara O2 yang ada di dalam media tanam khususnya dia akan menjadi berkurang dan kemudian tanah menjadi masam. Ya, ini yang jadi masalah. Sehingga bagi sahabat yang memakai antrakol seperti ini tentu akan lebih sering mengganti media tanam secara bertahap ya, agar memastikan bahwa media tanam tersebut fresh dan tidak asam lagi, atau dengan bisa memakai bahan-bahan lain yang bisa mengurangi keasaman media tanam, bisa memakai dolomit dan lain-lain begitu ya. Nah, kembali ke antrakol, saya sendiri pertimbangan yang menurut saya bagus, sekali lagi ini adalah pengalaman ya, bisa jadi pengalaman saya salah atau berbeda dengan sahabat semuanya, akan tapi ini sebagai pengalaman yang bisa kita jadikan rujukan ya, rujukan kecil saja. Biasanya saya memakai fungisida dengan produk yang lain untuk mengatasi tanaman aglonema yang kadung terkena jamur ya, sudah terkena jamur. Saya pakai ini produk dari Syngenta, yakni Ridomil Gold. Ini juga sebenarnya proteksi, akan tapi dia lebih ke sistemik, artinya penyerapan bahan aktifnya ini ke sistem dalam tanaman, sehingga berbeda dengan kontak yang kemudian terkena cendawan langsung hilang. Akan tapi jika tidak dilakukan secara berulang-ulang ya, frekuensinya itu lebih banyak, maka pemakaian untuk fungisida kontak ini akan hilang. Berbeda dengan yang sistemik dari Ridomil ini ya, dia akan kemudian meresap ke jaringan tanaman dan kemudian menjadi proteksi bagi tanaman tersebut. Ini saya memakai ini, terus terang saya memakai ini untuk terutama yang sudah kadung terkena cendawan. Kemudian untuk Ridomil ini pemakaiannya bisa di musim hujan maupun di musim kemarau karena sistemik, artinya dia langsung menyerap di sistem tanaman, sehingga ketika terjadi guyuran air hujan dia tidak akan ikut larutannya ya, senyawanya tidak ikut larut sehingga tetap menempel di sana. Akan tapi sahabat semuanya, kekurangannya hanya satu, harganya agak mahal. Kalau untuk antrakol dengan kemasan yang sama 250 mg harga saat sekarang itu adalah sekitar 40 sampai 45 ribu. Kan tapi untuk Ridomil Gold ini harganya 108 sampai 120 ribu, sehingga memang beda. Bagi sahabat yang tentunya memiliki koleksi tanaman hias yang harganya mahal ya, kita tahu bahwa tanaman hias ini ada yang harganya sekian puluh juta bahkan ratusan juta. Ini tentu kita harus memberikan perawatan yang ekstra, dan salah satu perawatan ekstra dalam mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan untuk tanaman kita, entah mati, entah lonyot, entah kemudian rusak dan lain-lain, terutama untuk serangan jamur, tentu akan menjadi pertimbangan yang baik jika menggunakan produk dari Syngenta ini, yakni Ridomil Gold. Ya, baik sahabat semuanya, ini sebagai pengalaman ya, artinya bisa benar bisa salah dan mungkin juga berbeda dengan sahabat juga. Baik sahabat, saya yakin masih ada banyak kekurangan di sana sini yang mungkin bisa diralat atau dikritik. Silahkan masukkan ke dalam komentar, dan tetap semangat, tetap terus budidaya untuk melestarikan tanaman sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.